Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab atau matan Jurumiyah, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali tentang di antara tanda-tanda atau alamat al-fi'l. Di pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menjelaskan tentang definisi dari fi'il itu sendiri, ya. Bahwasanya fi'il itu secara bahasa Indonesia adalah kata kerja. Ya, pertemuan yang sebelumnya saya sedikit ulang bahwasanya untuk mengetahui bahwasanya sebuah kalimat atau sebuah kata itu termasuk isim, ya. Kemudian ya, yang sudah jelaskan tanda untuk mengetahui isim itu ya jelas dengan cara mengetahui artinya. Ya, terkadang kita bisa mengetahui suatu kalimat atau sebuah kata itu isim meskipun tidak mengetahui artinya, yaitu adalah melalui tanda-tandanya. Begitu juga fi'il, kata kerja. Kata kerja atau fi'il tersebut, ya, kapan kita tahu itu adalah sebuah fi'il? Kalau kita mengetahui artinya. Tapi kalau kita tidak mengetahui artinya, jelas sama, berarti kita ya akan mengetahuinya melalui tanda-tanda. Nah, tandanya itu apa aja? Tandanya yang pertama adalah qad, terus asinwe, terus sin, terus saufa. Terus apa lagi?
Tahu tanis ya. Tahu tanis sakinah ya. Ada berapa ini tandanya? Ada 5 ya. 5 apa empat? Ada ada 4. 4 apa 5? Ibu bilang 5. Hah? 4 apa 5? Ada 4 lah. Hah? Oh, Masya Allah. Tapi kan online ini Ustaz sinyalnya nggak jelas. Nggak apa-apa, diulang lagi nggak masalah. Ya, dari awal ya komitmen anak pribadi, anak nggak mau cepet-cepet. Ya, mau diulang berapa kali juga nggak masalah. Karena tujuan kita paham. Ya, tujuan kita betul-betul mengetahui ya. Ya seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Anak ngaca dari pengalaman pribadi ya kan. Sekali dua kali itu bagi kita yang mungkin awam, apalagi kita orang ajam, bukan orang Arab, ya, itu hal yang sulit. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu, meskipun berulang-ulang, diulang-ulang nggak jadi masalah. Karena memang anak akui pribadi ya, bagi kita sulit ya untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, di antara cara untuk mengetahui fiil itu adalah dengan tanda-tanda yang dijelaskan dalam kitab Nawawi atau dijelaskan oleh para ulama, yaitu memiliki 4 tanda. Yang pertama adalah qad, yang kedua adalah sin, yang ketiga adalah saufa, dan yang keempat ta'u ta'nis as-sakin. Ya, kalau qad, ya mungkin sebagian kita sudah mengetahui secara kata artinya apa? Gimana? Kapan jadi banyak, kapan jadi sedikit. Gantung konteksnya. Ya, tapi memang ya ini hal yang harus kita ketahui. Tapi termasuk konteksnya di mana? Kan fiil itu ada 3 ya. Nah, saya jelasin dulu berarti. Fiil itu ada 3. Masya Allah, hapus. Siapa? Oh, enggak. Fiil itu ada 3. Yang pertama adalah fiil madhi. Ya, bahasa simpelnya fiil atau kata kerja yang menunjukkan yang telah lampau atau yang telah lalu. Ya, kalau fiil mudhari, tapi kalau dalam bahasa Arab ya, kadang-kadang nih dalam percakapan kita realnya gitu ya, kalau ngomong sama orang Arab gitu, ngomong tentang sesuatu, misalnya kita mengatakan ini kan masa lalu, gitu. Enggak menggunakan hada madi, enggak, jarang. Ya madi itu kan masa lalu ya. Tapi kadang orang Arab itu kadang kalau menjelaskan tentang ngobrol nih, kalau ngobrol ya, ngobrol itu menjelaskan tentang masa lalu itu nggak pakai dengan kalimat madi, enggak. Pasti nanya misalkan contoh saja. Kamu dulu pernah di Yaman misalkan. Nanti kita jawab, pernah zaman ya, Fi. Ya, jarang. Oh, di zaman yang malti, jarang kayak gitu. Pasti menjawabnya apa? Kamu pernah di Yaman? Ayo, zaman. Ya. Iya, Anda pernah di Yaman, tapi wah dulu banget ya. Tapi dengan kalimatnya zaman ya. Wadah, kalau orang Arab ngomong kayak gitu ditanya, antum pernah ke Indonesia nggak? Ah, ada chef misalkan. Sayanya pernah ke Indonesia, kita tanya, antum pernah ke Indonesia? Itu rata-rata mesti jawabnya gitu. Saya pernah ke sini, walakin zaman ya. Tapi udah lama banget, udah lampau. Ya.
Itu yang harus kita pahami. Nah, fiil ya terbagi tiga, yaitu adalah madhi, mudhari, dan madhi itu zaman di masa lampau atau yang telah terlewat. Kalau mudhari jelas ya, yang sekarang atau yang akan. Sekarang atau yang sedang ya, sekarang atau sedang atau akan. Kalau amr perintah ya, meskipun secara esensi sama juga akan. Ya, amr itu udah dilakukan atau belum? Perintah. Belum, kapan dilakukannya? Setelah ada perintah. Paham ya? Sudah tiga. Nah, ternyata karena fi'il itu ada tiga, ada madhi, ada mudhari, dan amr. Nah, di antara cara untuk mengetahui sebuah fi'il itu yang tadi tandanya ada 4, qad, sin, saufa, dan ta'u tanis sakit. Sekarang qad, ya sebetulnya qad itu betul secara makna bisa sedikit, bisa banyak, atau bisa meyakinkan tentang penjelasan atau penekanan. Ya, penekanan. Bisa juga qad ini bukan penekanan, tetapi mendekati. Nah, terus sekarang jelaskan kapan qad ini ya artinya menjadi tahqiq. Tahqiq itu apa tadi? Penekanan. Kapan memiliki arti bahwasanya qad itu adalah mendekati. Jelas, itu semuanya tergantung daripada konteks kalimat. Ya, konteks kalimat. Tapi meskipun ya qad ini bisa memiliki arti tergantung konteks, tapi ada tempatnya tertentu. Kapan qad ini menjadi arti penekanan atau arti mendekati? Kalau qadnya berada di fi'il madhi. Ya, kalau qadnya ada di fi'il madhi. Misalkan qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu pasti beruntung. Ya kan? Qad aflah. Aflah kan beruntung. Ya, ada qadnya. Berarti apa? Pasti. Ya, penekanan. Kapan itu penekanan? Kalau ada di fi'il mudhari, ya, salah satunya bisa penekanan atau bisa juga memiliki makna mendekati. Kapan itu? Qomati sholat. Sholatnya udah dilakukan belum? Tapi mau dilakukan alias mendekati. Paham sampai sini? Ya, berarti qad itu tanda yang apabila masuk ke fi'il mudhari ini ya, yang apabila masuk ke fi'il madhi maka memiliki makna tahqiq alias penekanan atau memiliki makna mendekati. Misalkan contoh ya, saya nanya misalkan ke Abu Syifa, ini kajian nahwu sudah dimulai apa belum? Mas, saya di jalan misalkan. Abu Syifa langsung jawab, qad bada'a dars. Qad bada'a dars. Kalau secara arti memang telah dimulai pelajaran, tapi karena ustadznya masih di jalan, itu udah dimulai apa belum? Berarti artinya mendekati. Paham sampai sini? Gampang kan? Nah, qad memiliki arti tahqiq tadi. Tahqiq itu apa? Penekanan ya, atau takrib, mendekati. Kapan? Kalau qad itu masuk di fi'il madhi. Paham? Nah, tadi dijawab tuh. Sama siapa antum tadi, Pak? Rafiq. Oh, Masya Allah. Nah, tadi Rafiq ini menjawab bahwasanya qad ini bisa berarti banyak atau sedikit. Kapan? Betul, itu konteks sesuai dengan bahasanya, tapi ada tempatnya. Qad ini bisa memiliki banyak atau sedikit kalau qad tersebut masuk di fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari.
Jadi kapan qad bisa berarti banyak dan sedikit? Kapan? Tempatnya di mana? Di fi'il mudhari. Contohnya apa? Qad yanjahul balid. Qad yanjahul balid. Yanjah artinya adalah dia yang sukses, yang lulus, ya. Balid itu adalah bisa dikatakan bodoh, bisa dikatakan malas juga bisa. Sekarang kan searti qad yanjahul balid, telah sukses atau telah berhasil orang yang bodoh. Kira-kira secara definisi, banyak nggak orang yang bodoh sukses? Sedikit, berarti apa? Konteksnya qad di sini adalah memiliki makna taksir atau bermakna sedikit. Karena masuk dari fi'il mudhari, meskipun nanti ya tergantung daripada konteks bahasa atau kalimat, tapi tempatnya di mana? Di fi'il mudhari. Berarti bermakna sedikit. Bisa juga ya, qad ini ketika masuk ke fi'il mudhari ya memiliki makna takdir alias memiliki makna yang banyak atau mayoritas. Contohnya apa? Dijelaskan atau sebuah kalimat qad yafhamu dzakiyun. Qad yafhamu dzakiyun. Bahwasannya telah paham orang-orang yang cerdas. Kalau yang cerdas itu pahamnya banyak apa sedikit? Rata-rata orang cerdas mah banyak paham. Berarti konteks di sini qad ini memiliki makna banyak. Paham sampai sini? Jadi qad apabila masuk ke fi'il madhi memiliki arti tahqiq atau takrib, penekanan atau mendekati. Tapi qad ini kalau dia masuk ke fi'il mudhari maka memiliki makna taklil wa takdir, yaitu memiliki makna yang sedikit dan banyak. Berarti bisa kita simpulkan lagi, ternyata qad ini adalah salah satu alamat untuk mengetahui fi'il yang itu masuk ke dalam dua fi'il. Ya, karena memang alamat fi'il ini, tanda-tanda untuk mengetahui fi'il ini ada tanda yang khusus fi'il mudhari aja, gitu ya. Ada yang tandanya khusus fi'il madhi aja. Ada tanda yang masuk kedua-duanya. Masuk ke fi'il madhi dan masuk juga ke fi'il mudhari. Contohnya apa? Qad. Ya, tadi qad ini adalah tanda alamat fi'il yang masuk kepada madhi dan apa? Dan amr dan mudhari. Paham sampai sini ya? Apa masih bingung juga? Masih bingung apa pusing? Ibu-ibu gimana? Paham apa? Lanjut? Lanjut dulu ya, nanti baru ditulis sama saya. Kemudian ya, di antara tanda untuk mengetahui bahwasanya sebuah kalimat ya atau sebuah kata itu termasuk kata kerja, tanda yang kedua adalah termasuki huruf sin. Huruf apa? Sin. Huruf sin ya apabila masuk ke dalam sebuah fiil, maka fiil tersebut itu memiliki makna adalah sesuatu hal yang akan datang tapi waktu yang dekat. Ya, sin itu mustakbal atau sesuatu hal yang akan datang tetapi dalam waktu yang dekat. Tapi ya, sin ini adalah salah satu tanda alamat fiil yang hanya masuk di fiil mudhari saja. Ya, sin ya tanda alamat fiil yang hanya masuk di fiil mudhari saja
yang memiliki makna bahwasanya sesuatu yang akan datang dalam waktu yang dekat. Contohnya apa? Ya, contohnya banyak. Ya, dalam surat An-Naba apa? Kalla saya lamu. Artinya di situ kamu akan mengetahui. Kapan mengetahuinya? Dalam waktu yang dekat. Ya, pokoknya secepatnya kamu bakal tahu. Berarti saya lamun ini apa? Isim apa fi'il? Fi'il. Kenapa fi'il? Kemasukan sin gampang kan? Ternyata gampang selama ini bahasa Arab ya. Ya ternyata qad aflahal mu'minun. Oh, udah pasti berarti fi'il. Atau qad sami Allah. Oh, sami'a berarti fi'il atau mah. Da aya naon aya qad. Atau misalkan ketika membaca ayat saufa ta'lamu. Ya, berarti apa? Ini alamat fi'il yang ketiga. Di antara alamat fi'il yang ketiga setelah sin itu adalah saufa. Saufa memiliki arti yang sama juga. Adalah sesuatu hal yang akan datang tapi waktu yang sangat lama. Ya, waktu yang sangat lama. Kalau tadi kala saya lamun kalian akan tahu tapi dalam waktu pokoknya sesegera mungkin bakal tahu pokoknya mah. Tapi kalau saufa ta'lamun, ya ta'lamun di sini apa isim apa fiil? Fiil. Kenapa? Termasukkan saufa. Berarti memiliki apa? Kalian akan mengetahui sesuatu dalam waktu yang sangat lama. Dan saufa juga itu hanya masuk ke dalam fiil mudhari saja. Ya, masuk ke dalam fiil mudhari saja. Tarik. Adzan dulu ya. Oh, belum di sini belum ya? Nunggu adzan sini aja ya. Jadi gimana saufa tadi? Saufa itu salah satu tanda fiil yang masuk ke fiil mudhari saja dan memiliki makna. Adzan dulu.
Jadi tanda yang ketiga apa tadi? Adalah saufa, yaitu salah satu tanda fiil yang hanya masuk di fiil mudhari saja, yang memiliki makna sesuatu yang akan datang tapi waktu yang sangat lama. Ya, seperti tadi contohnya adalah kalla saufata lamun, yaitu tak lamun di sini i'rabnya apa? Ya jelas fiil. Ya, karena termasuki salah satu tandanya adalah saufa. Kemudian, ya, di antara tanda yang lainnya, cara untuk mengetahui bahwasanya sebuah kata atau sebuah kalimat itu adalah fi'il, yaitu termasuki salah satu huruf, yaitu adalah at-ta'u ta'nis as-sakinah. Ini satu ya, bukan dua, bukan ta'u ta'nis dan satu. Ya, ta'u ta'nis as-sakinah. Syekh Utsaimin itu menjelaskan kenapa di situ ditegaskan bahwasanya dengan kata atau kalimat tak yang menunjukkan perempuan dalam kondisi sukun, ya, atau dalam keadaan mati, mungkin ya bahasa kita seperti itu. Ihtirazan ini adalah untuk membedakan ada suatu kalimat atau suatu kata yang itu juga sama diakhiri dengan huruf tak yang menunjukkan perempuan, tetapi dia tidak sakinah. Ya, paham? Ya, tanda terakhir yang keempat yaitu adalah ta'u ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan perempuan yang sakinah alias mati atau sukun, ya, atau mati, itu untuk menjelaskan atau untuk membedakan sebuah kata yang berakhiran dengan tak yang menunjukkan perempuan tetapi dia tidak sakinah. Contohnya apa kemarin? Syajarotun, ya, syajarotun. Dan suka nggak ada suaranya? Hah? Nyala tadi mah biru? Apa habis baterai gitu? Udah. Seperti syajaratun. Syajaratun ini, ya, ini kalau dilihat secara jenis, ya, ini menunjukkan laki-laki atau perempuan. Syajaratun. Hah? Mu'anas. Kenapa? Karena ada ta yang menunjukkan perempuan. Syajaratun sakinah atau enggak? Enggak. Berarti ini fiil apa isim? Isim. Ya, kenapa? Karena tak di sini meskipun menunjukkan perempuan nih, tapi dia tidak sakinah. Ya, contoh yang kedua. Bakorotun. Bakorotun artinya apa? Sapi betina. Judulnya juga al sapi betina. Apakah ini isim apa fiil? Tapi kan ada tak perempuannya. Tapi tidak sakinah. Tidak sakinah. Berarti apa? Isim. Berarti kalau ada sebuah kata yang ada tak menunjukkan perempuan tapi sakinah, berarti dia adalah fi. Contohnya apa? Seperti contoh ya.
Kolat. Kolat itu artinya olah, itu artinya berkata, telah berkata. Kolat di sini isim apa fi'il? Fi'il. Kenapa disebut fi'il? Karena ada maksud tak yang menunjukkan perempuan. Ya. Apakah yakin ini bukan isim? Bukan, karena ada tak yang menunjukkan perempuan dan dia dalam keadaan sakit alias syukur. Berarti dia adalah fi'il. Gampang. Saya kasih contoh lain. Ini ada links. Baitun. Ini isim apa fi'il? Isim ini ya. Karena tak di sini bukan tak tambahan, tetapi tak tak asli. Ya. Nah, ini dengan kecoh juga ya. Karena ini tak asli, berarti bukan fi'il, berarti dia termasuk daripada isim. Ya. Gampang kan? Mudah ya? Mudah, insya Allah. Ya, enggak ada yang susah. Yang susah itu kalau kita nggak belajar, itu susah. Ya, makanya tadi apa? Dikatakan contohnya apa? Qadiyan jahul balid. Ya, qadiyan jahul balid. Orang bodoh itu telah sukses, tapi hanya minoritas, sedikit aja. Tetapi apa? Qadiyan kamu dzaki. Ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang paham, atau yang paham itu orang-orang yang cerdas. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Ya. Jadi kesimpulannya, tanda untuk mengetahui fiil itu ada 4. Qad, sin, saufa, dan ta'u ta'nis sakin. Kemudian dari 4 ini ada tanda yang masuk kepada fiil madhi dan mudhari. Apa itu? Qad. Ada yang khusus untuk fiil mudhari aja. Apa itu? Sin dan saufa. Perbedaan sin dan saufa apa tadi? Sin dalam waktu dekat, kalau saufa dalam waktu yang jauh. Dan ada juga tanda yang khusus hanya masuk di fiil madhi saja, itu apa? Ta'u ta'nis as-sakin. Jelas? Nah, sekarang fiil itu ya, ternyata baik itu fiil madhi ataupun mudhari. Kita jelasin fiil madhi dulu ya. Ternyata fiil madhi itu ada 2. Ada yang maklum, ada yang majhul. Ya, kalau maklum itu yaitu adalah kalimat atau yang aktif. Kalau majhul adalah yang pasif, bukan pasif. Adalah yang pasif. Ya, jadi fi'il madhi ataupun mudhari itu jenisnya ada 2. Ada yang maklum, ada yang majhul. Yang maklum adalah yang aktif. Yang majhul adalah yang pasif. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena mengetahui mana maklum dan majhul ini berpengaruh ketika kita menerjemahkan. Berpengaruh. Ya, contohnya yang aktif itu yang sering kita dengar ya. Misalkan ya, yang dengar itu kataba. Apa artinya kataba teh? Menulis. Telah menulis ya.
Syariba. Syariba apa? Telah meminum. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Jalasa. Berarti apa? Telah duduk. Ya, 3 aja dulu. Bagaimana cara mengetahui bahwasanya sebuah kata ini adalah fi'il madhi ma'lum ataupun masyhur? Kalau ya fi'il madhi maklum atau yang aktif, ya, maka di awal hurufnya itu pasti fathah. Pasti fathah. Kata ba, jalasa, syariba, akala, doroba, itu semuanya fathah. Tapi lanjut aja ini pencarian terus. Mulai lagi. Oh, selama ada yang gratis, gratisan dulu aja. Dan belum, belum. Belum. Bahasanya baik fi'il madhi ataupun mudhari itu memiliki 2 jenis atau 2 macam. Ada fi'il mudhari ma'lum atau fi'il madhi yang ma'lum atau fi'il madhi yang masyhur. Yang maklum adalah yang aktif. Ya, adalah yang aktif. Cirinya apa? Di awalnya itu diawali dengan fathah. Seperti apa? Yang satu di sini, kataba, syariba, ya, jalasa, itu semua fathah. Berarti apa? Maklum alias aktif. Maka fi'il madhi yang maklum ini selain dia tandanya adalah fathah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya telah berarti apa? Kalau kataba telah menulis, kalau syariba telah meminum, kalau jalasa ya telah duduk aja. Itu mah ya, telah menduduk mah nanti menyelisih kaidah bahasa Indonesia nanti ya. Kata ahli bahasa Indonesia
Bid'ah ini. Gitu ya. Ya, jelas ya. Ada fi'il madhi yang majhul atau yang pasif, ya, itu tandanya adalah di awal hurufnya dia di domah, ya, awal hurufnya di domah dan sebelum akhirnya di kasroh, ya. Kalau maklum tadi cuma satu aja di fathah aja. Tapi kalau fi'il madhi majhul itu di awalnya di domah, kemudian sebelum akhirnya di kasroh. Berarti apa? Bukan kata ba lagi. Gimana bacanya? Kutiba. Berarti bukan syariba lagi. Dibacanya syuriba. Berarti bukan sa'ala lagi. Berarti jadi su'ila. Kita sering tuh dengar hadis. Su'ila Rasulullah SAW begitu. Rasulullah apa? Nah, berarti kalau fi'il madhi yang maklum itu selain di fathah sebelumnya, maka memiliki arti apa tadi? Telah aktif. Tapi kalau fi'il madhi majhul, kalau diterjemahkan karena dia pasif, maka diterjemahkan telah di. Telah di. Berarti apa? Kutiba. Artinya apa? Telah ditulis. Beda dengan maklum. Kata ba telah menulis. Ini berpengaruh dalam penerjemahan. Ya, kalau nanti pas penerjemahan padahal tulisannya fi'il madhi majhul, nah diartikan telah menulis, berarti apa? Belum belajar nahwu atau belum paham. Paham? Ya, jadi fi'il madhi itu ada maklum dan majhul. Nah, fi'il madhi ini satu-satu ya, nanti mudhari dan amr ada pembahasan sendiri. Fi'il madhi ini bisa ditasrifkan menjadi 14 bentuk. Menjadi 14 bentuk. Dan kalau kita jelas tadi, kata apa? Berarti dia telah menulis. Kalau mereka telah menulis apa bahasa? Kan kita nggak tahu, berarti kita harus paham tasrifnya. Meskipun di dalam umat tasrif hanya sekedar umum aja, nggak terperinci, nggak. Ya, kalau terperinci nanti ada kajian sendiri, berarti kajiannya sharaf. Tasrif itu apa? Perubahan bentuk kata, ya, yang mempertimbangkan jenisnya, jumlahnya, ya, jenis, jumlah, dan apa? Sebagian ulama ada yang mengatakan konteksnya atau bahasanya atau kata gantinya. Ya, pertama bisa dipahami ini, bisa sedikit-sedikit nggak apa-apa. Pertama, bahwasannya fi'il mudhari ini bisa ditasrifkan menjadi 14 bentuk. Apa itu tasrif? Tasrif itu adalah perubahan apa? Perubahan kata. Paham? Nah, perubahan kata dari tasrif ini ditinjau dari jenisnya, dari jumlahnya, atau dengan kata ganti, atau yang berbicara layak. Dari jenisnya apa? Ada jenis muannas dan mudzakkar. Dari jumlahnya ada yang mufrad, ada yang mutsanna, ada juga yang jamak. Ya, dari mutakalimnya, dari yang berbicaranya ada apa? Aku dan kita, alias ada dua. Contohnya, saya kasih contoh.
Pada tulis aja. Tulis apa gimana? Udah ini nggak? Apa namanya? Spidol ada ya? Tulis aja Pak, mau di sini aja. Kalau di sini kadang harokatnya nggak muncul, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Anak nanti juga kan dibaca. Tadi Anda pas ngejelasin bahwa bisa menjadi tasrif kayak jadi bingung itu. Enggak ya? Susah apa gampang? Gampang sebetulnya. Nah ini makanya saya sering mengingatkan, kan bahasa itu bahasa yang paling simpel kan. Nah kita biar nggak boros bahasa, ya, nggak boros kata, ya kalau hafal tasrif itu gampang. Kan kemarin saya contohkan, misalkan apa? Sering ya orang-orang yang maaf tapi ya, yang mungkin ngevlog di Saudi Arabia atau di Timur Tengah ya, kalau nanya kan nanyanya bahasa Arab yang boros yang menunjukkan tidak mengetahui kaidah bahasa. Contoh misalkan ya, ketika ada vlogger di sana nanya sama tenaga kerja bukan orang Indonesia lagi, orang pokoknya orang luar juga, Pakistan apa orang mana. Itu kan ditanya, ya, anta jalis huna kam sanawa. Itu bahasa Indonesia yang diarabkan. Anta kamu jalis duduk huna di sini sana berapa tahun? Boros apa enggak? Jelas boros meskipun ya orang paham juga. Tapi kalau orang Arab bisa membedakan, nah ini mah bukan penuntut ilmu kan begitu. Tapi kalau kita paham kaidah, nggak perlu anta jalis huna kamu sama gitu ya. Nggak usah kayak gitu. Kalau kita apa tentang tasrifnya? Tasrifnya kan bisa jawab aja. Kamu jalan setahun. Ya, berapa tahun kamu sudah duduk di sini? Padahal dalam bahasa Arabnya nggak ada kalimat sudahnya kan? Tapi secara bahasa sadar kapan tuh? Kalau kita tahu tentang kaidah. Ya, coba kalau pakai bahasa biasa. Hal anta kholas akul. Coba. Apakah kamu sudah makan? Kan bos. Tapi kalau kita tahu kaidah, akal tak simpel ternyata. Apakah kamu sudah makan? Nah, tapi kalau kita nggak bisa kaidah ya sudah. Akhirnya bahasa Arab yang di Indonesia kan, ya gitu benar ya. Nah, dahab ila madrasah sudah panjang. Meskipun mungkin orang paham, tapi kan kita ingin berbicara sesuai kaidah, ya yang mudah dipahami dan simpel kan begitu. Nah, kalau kita tahu tafsirnya kayak ini ya, fa'ala, fa'ala, nggak, kita nggak perlu ngomong kayak gini, fa'ala misalkan. Kita nggak perlu mengatakan huma, ya, ismen yang tubuh pil kita. Dua orang itu sudah menulis di buku. Paham orang mungkin paham. Tapi ini pemborosan kata yang menunjukkan kapan kaidah. Padahal kalau bahasa Arabnya langsung aja. Tadi kataba. Kalau kataba kan satu orang ya. Kalau kataba berarti apa? Artinya apa? Dua orang telah simpel apa enggak? Wah, itulah kaidah. Nah, jadi kalau kita hafal tasrif secara umum aja lah ya, nanti ada bidangnya tersendiri. Itu akan meringkas bahasa. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, kalau fa'ala berarti dia telah mengerjakan. Fa'ala ada tanda tambahan apa tadi ini? Alif menunjukkan dua orang mereka telah mengerjakan. Fa'alu. Ya, tulis dulu.
Fa'alu berarti artinya telah apa? Mengerjakan. Bagi siapa? Bagi mereka. Ya, makanya tadi tasrif itu perubahan kata ditinjau dari tiga timbangan lah ya, tiga aspek. Ada yang menunjukkan jenisnya, mudzakkar atau muannas, ada jumlahnya, atau yang ketiga mutakalim. Mutakalim itu apa? Yang berbicara, ya pelaku lah ya. Berarti atau subjek. Ada tiga. Nah, kalau kalimat fa'ala, fa'ala, fa'alu ditinjau dari jenisnya, jenis apa nih? Mudzakkar. Kalau ditinjau dari jumlahnya, ada berapa? Ada tiga, ada mufrad, fa'ala, ada musanna yaitu dua fa'ala, atau ada jumlah banyak yaitu meskipun ini konteksnya adalah goib atau orang ketiga atau orang yang sedang dibicarakan. Gibah, goib, ya kan goib kan, dia telah menulis, ada orangnya nggak ada di sini, dia orang ketiga. Wa'ala, mereka berdua telah menulis, ada di sini nggak ada, berarti goib. Atau fa'alu, mereka telah menulis, ada di sini nggak ada, berarti goib. Paham sampai sini? Paham ya? Berarti nah, sekarang jenis yang kedua. Jam berapa sekarang? Jam 8 ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Kopi. Error lagi ini. Apaan ya? Mudah-mudahan enggak. Oh, enggak bisa ya. Ulang lagi ya, biar dibaca gampang. Padahal nulisnya tadi udah benar ya. Nggak bisa ya. Gimana? Pakai spidol. Anggap aja haknya nggak ada ya. Anggap aja haknya nggak ada ya. Jadi ininya error. Oh, ini malah soal lagi ini lagi. Spidol aja lah ya. Kalau nggak ditulis nanti nggak bingung, nanti nggak paham. Meskipun tulisan saya nggak bagus ya nggak apa-apa, ditulis aja. Mana ini? Tisu aja. Ini nggak apa-apa kan dihapus ini? Apa?
Kelihatan nggak? Kebaca nggak tulisan? Mudah-mudahan kebaca ya. Tadi ya kita jelaskan satu enggak? Satu lagi. Kebaca nggak ini? Enggak. Atau kurang jelas? Oh gitu. Kurang jelas. Tintanya apa? Tintanya. Ganti lagi berarti. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan? Oh masih enggak juga. Kelihatan apa enggak? Kelihatan ya? Jadi lebih kencang. Jadi tadi fi'il madi itu ya bisa berubah menjadi 14 bentuk ya, yaitu baik dari segi jenis, dari jumlah atau subjeknya atau kata gantinya ya. Kalau dari jenis tadi ada mudzakkar dan muannas. Kalau dari jumlah ada mufrad tunggal, musanna dua, atau jamak hitungan banyak ya, atau subjeknya nanti dijelaskan di setelah ini. Nah tadi ya meskipun memang dari ditinjau dari pertimbangannya atau timbangannya itu ada tiga, maka dijelaskan pula oleh para ulama ada yang konteksnya itu goib, ada yang konteksnya itu adalah mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara, berarti berhadapan-hadapan, ada orangnya. Ada yang namanya subjek alias yang melakukan tadi. Nah, di sini tadi kita sebutkan bahwasan yang pertama adalah fa'ala. Itu menunjukkan apa? Dia telah melakukan. Hadir atau goib? Dua atau banyak? Mufrad satu. Fa'ala, dia telah mengerjakan. Tetapi dia di sini satu atau dua? Dua orang. Ya, berarti goib yang menunjukkan laki-laki. Fa'alu artinya adalah mereka telah mengerjakan, yang menunjukkan banyak laki-laki dan goib. Paham sampai sini? Jenis yang kedua yaitu adalah yang mana jenisnya itu adalah mu'annas alias perempuan. Berarti ya, kalau misalkan ini tadi sudah dijelaskan mudzakkar, maka untuk menunjukkan bahwasanya fi'il tersebut menunjukkan perempuan, tadi tandanya ada apa? Tahu taknis aja sakin. Ya, kapan? Dari contohnya. Fa'ala. Berarti fa'ala itu apa? Dia telah mengerjakan satu orang perempuan.
Fa'alata, ya, berarti mereka berdua, ketimpangan bahasanya kita, mereka itu banyak apa ya, mereka berdua perempuan telah mengerjakan. Berarti fa'alna yaitu apa, mereka perempuan telah mengerjakan. Paham sampai sini ya, paham kan? Ini berarti yang dinamakan sebagai ghaib atau orang ketiga atau orang yang sedang dibicarakan. Paham? Sebelum maju nih, coba latihan ya, semuanya satu-satu ya. Termasuk maksudnya kasih contoh gitu. Oh iya boleh. Ya, apa sedikit-sedikit ya. Sekarang gimana penuhnya? Coba kasih contoh dari gimana? Oh gitu. Oh, kata Mbak ya, kata Mbak. Coba contohkan kata Mbak untuk goib yang contoh seperti ini. Bisa kata Mbak? Kata Mbak, kata Mbak, kata Mbak, katamu, kata kata Mbak, kata Mbak, kata. Gampang kan? Iya, nggak ada yang sulit, ya kan? Patah artinya adalah telah membuka. Awal ada berapa itu? Ada tiga. Apa dulu aja? Ya, awal. Coba siapapun itu di situ. Kasih contoh dari kata patah yang artinya adalah telah membuka. Ada yang mau? Boleh. Udah dikasih. Ada yang mau contoh nggak? Masya Allah. Wah, laki-laki jangan kalah sama perempuan. Ini perempuan ini kayaknya, Masya Allah. Akhwat aja udah, apa namanya, sudah Masya Allah ya. Sekarang pokoknya semuanya harus kebagi. Pakai mic-nya biar jelas.
Sa'ala. Sa'ala itu artinya telah bertanya. Kalian siap? Sa'ala buat dia sendiri, dia dua orang dan mereka ya salah. Masya Allah. Gampang aja kan, tidak susah ternyata. Ya, fahim. Fahima itu artinya telah faham. Akhwat lagi aja ya. Coba fahima untuk goib mudzakkar dan muannas. Fahima. Masya Allah. Tinggal nanti eh, apa nih unsur sundanya dihilangkan ya. Fahima, fahima, fahim, bukan fahima ya. Jalasa. Jalasa itu artinya apa tadi? Telah duduk. Sifat jalasa. Insya Allah ya. Semuanya harus nyoba pokoknya. Syariba. Syariba itu telah meminum. Coba Kim Syariba. Masya Allah. Ahli bahasa semuanya. Ini sebelum nanti yang mau khotob mutakalim ya. Apalin dulu ini. Akala. Akala itu telah makan. Berarti tinggal satu lagi yang itu. Masya Allah. Awak berarti satu lagi ya. Dorobah. Coba awak satu lagi dorobah. Dorobna. Nggak boleh panjang. Nanti kalau panjang artinya beda lagi. Nanti kalau panjang jadi masuk ke mutakalim. Dorobna. Kami telah memukul. Sedangkan di sini konteksnya adalah mereka perempuan yang telah memukul. Jelas ini goi? Ya. Berarti ini apa? Yang pertama ini adalah fi'il ma. Jelas fi'il madi ya. Fi'il madi ya dari segi jenisnya adalah mudzakkar dan muannas ya. Dari segi jumlahnya ada mufrad, musanna dan jama dan konteksnya adalah goib. Goib itu apa tadi? Orang yang dibicarakan, orang ketiga atau orang yang tidak hadir. Adapun yang kedua yaitu adalah mukhatab. Mukhatab itu apa? Lawan bicara. Orangnya ada. Ya, saya sama antum nih ada kan? Lanjut apa udah dulu nih? Hah? Lanjut sedikit ya? Sedikit aja, nggak banyak. Sedikit tapi penjelasannya sampai setengah 10 nanti.
Sekarang yang kedua itu adalah mukhatab atau orang yang diajak bicara. Berarti orangnya ada. Contohnya apa? Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Berarti fa'alta artinya apa? Kamu telah melakukan. Kalau fa'altuma, kamu berdua telah mengerjakan. Kalau fa'altum, kalian banyak ya, kalian kan banyak ya, kalian banyak telah mengerjakan. Wah, ini agak susah. Kalau untuk perempuan, mukhatab berarti apa dibacanya? Fa'alta juga, fa'alti. Kemudian apa? Fa'altuma sama ya. Kemudian yang bedanya apa? Fa'altunna. Berarti ini apa? Dari segi jelas ya. Seperti tadi. Dari jenisnya ini lil mudzakkar. Ya, ini untuk mudzakkar. Ini berarti untuk musta'an. Cuman bedanya ini adalah mukhatab. Ya. Kalau dari segi jenis tadi ada dua ya, mudzakkar dan muannas afwan. Dari segi jumlah ada mufrad, musanna dan jamak. Tapi dari jenis bentuknya adalah dia atau yang diajak bicara atau lawan bicara. Jelas ya? Ya nanti tinggal belajar aja di rumah. Kemudian yang ketiga, ini aja nih sudah dihapus. Ah, ini mutakallim. Ada tiga ya, ada goib, ada mukhatab, yang ketiga ada mutakallim. Mutakallim itu siapa? Yang apa? Yang berbicara siapa? Anak saya dan nahnu. Ya, di sini nggak ada kami berdua, nggak ada. Tapi langsung nahnu. Ya, nahnu itu ya berdua ke atas. Ya, karena di sini nggak ada dijelaskan untuk pembicara atau mutakalim dua orang. Ya, apalagi harus kita pahami dari fiil mati tersebut masih panjang ya. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, tapi untuk kali ini saya ngasih tugas saja ya. Ngasih tugas gimana caranya ini yang apa disebutnya ini tasrifnya dihafal dan berikan satu atau dua contoh dari kata kerja dan dibentuk seperti ini. Tapi jangan tadi yang udah dijawab kata ba ya, nyari contoh yang insya Allah lah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali tapi dihafalkan ya. Ya, tasrifnya dihafalkan fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, ana, nah atau fa'altu, fa'alna. Dihafalin ya. Ini tuh kan ringkasan dari apa? Wa
Huwa huma hum iya huma anta antum anti antuma ana. Jelas gampang kan? Gampang, nggak ada yang sulit bahasa Arab ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Ya. Ternyata nggak kerasa udah mau setengah 10 ya, kayak setengah 10, setengah 9 apa. Setelah nanti kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.